Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yaumil akhir sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak ada lagi nanti kegunaan harta yang banyak, anak yang banyak, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tausiah kali ini saya akan membawakan tema qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah, beliau membagikan hati manusia itu kepada 3 bagian. Yang pertama, kata beliau, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Yang kedua, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Dan yang ketiga, kata beliau, adalah qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qalbun mayit, yaitu hati yang mayit, hati yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal surah Al-Baqarah sudah mengingatkan kepada kita, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Nah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa hati kita ini bisa mati? Tentu ada sebabnya. Kenapa hati seseorang itu bisa mati? Kalau hati seseorang itu sakit, barangkali masih bisa kita cari obatnya, masih kita bisa obati. Tapi kalau hati kita sudah dicap oleh Allah sebagai qalbun mayit, hati yang mati, maka akan sulit kita mendapatkan obat tersebut. Atau bahkan bagi orang yang hatinya sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi mau menerima nasihat dari orang. Maka orang yang hatinya sudah mati, orang tersebut merasa dia paling benar, semua orang salah. Kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, maka yang ada adalah kesombongan pada dirinya. Kenapa? Karena dia merasa paling benar. Nah, ketika orang hatinya sudah mati, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang hatinya saja jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah doanya mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara dirinya dia jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin Allah akan mendengar setiap doa-doanya? Nah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang hatinya sudah mati, orang tersebut akan terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bisa menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana jangan sampai hati kita ini mati. Jangan sampai hati kita ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan sulit kita, na'udzubillah, setiap permintaan kita, doa kita, setiap munajat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa? Karena itu masalahnya ada pada dirinya, itu hatinya. Karena hatinya itu memang benar-benar sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia saja jauh dari Allah, tidak pernah sujud beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar hati kita, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita perbaiki itulah ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar setiap permintaan yang kita munajatkan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita perbaiki itu adalah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perbaiki. Ibadah kita bagaimana selama ini? Sujud kita kepada Allah selama ini bagaimana? Sementara hati kita tidak nyambung, tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita berharap doa kita, permohonan kita dapat diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Ramadan ini, mari kita perbanyak untuk mengasah hati kita, memperbaiki hati kita. Jangan sampai hati kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena kalau hati kita, pendengaran kita, mata kita sudah dikunci, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghishawah, maka akan terkunci semuanya, akan sulit kita menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Ramadan ini dapat memperbaharui, memperbaiki hati kita, agar hati kita masuk kepada poin qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Mudah-mudahan diterima dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.